Kasarung. Teman-teman, tahu tidak ya lutung kasarung? Mari dengarkan cerita Saskia ya. Alkisah, di sebuah kerajaan hiduplah dua orang putri yang sangat cantik. Mereka bernama Purbasari dan Purbararang. Purbasari memiliki sifat baik hati dan penyabar. Sedangkan Purbararang memiliki sifat selalu iri dan ingin menang sendiri. Ayah mereka yang bernama Prabu Tapa Agung merasa usianya sudah tua renta. Ia ingin menunjuk salah seorang putri untuk menggantikannya sebagai seorang raja. Aku akan menyerahkan kerajaan ini kepada Purbasari karena aku sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan ini, kata Prabu Tapa. Aku tidak setuju ayah memilih Purbasari menjadi pemimpin kerajaan kita, karena akulah putri sulung yang berhak atas kerajaan ini, kata Purbararang geram. Kemarahan Purbararang memuncak sehingga ia merencanakan niat buruk untuk mencelakai adiknya dengan menemui seorang nenek sihir. Saat itu kulit Purbasari menjadi totol-totol hitam. Purbasari, kamu tidak pantas menjadi ratu di kerajaan ini. Lihatlah sekujur tubuhmu penuh dengan bercak-bercak hitam. Untuk itu aku akan mengasingkanmu ke hutan. Hahaha, kata Purbararang sambil menertawakan adiknya. Purbararang memerintahkan seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Apabila patih tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, akan dipecat dari kerajaan. Patih selalu menasihati agar Purbasari tabah dalam menghadapi cobaan ini. Di dalam hutan, Purbasari selalu ditemani oleh hewan-hewan yang selalu baik kepadanya. Di antara hewan-hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang sangat misterius, bernama Lutung Kasarung. Di malam yang sepi, Lutung Kasarung bersemedi, memohon sesuatu kepada dewata agar dibuatkan telaga air yang jernih, wangi, dan suci. Keesokan harinya, Lutung Kasarung memerintahkan Purbasari untuk mandi di danau tersebut. "Mengapa kau menyuruhku mandi di danau ini?" kata Purbasari heran. Masuklah dulu aku dalam danau ini, Purbasari, perintah Lutung Kasarung. Perlahan-lahan Purbasari masuk ke dalam danau yang harum itu. Seketika tubuhnya berubah menjadi halus kembali, kulitnya bersih dan kecantikannya kembali bersinar. Purbasari sangat senang dengan perubahan yang terjadi pada kulitnya. Ia terus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Lutung Kasarung. Kemudian Lutung Kasarung memberikan kejutan yang lebih mengharukan lagi. Ia membangun sebuah istana sederhana namun sangat indah untuk Purbasari dan Lutung Kasarung tinggal. Istana itu dibangun di hutan, tempat Purbasari dan Lutung Kasarung tinggal. "Wow, kita ada di mana, Lutung?" kata Purbasari takjub.
Kartasarung. Purbasari hanya bisa menintikan air mata dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lutung Kasarung. Lambat laun penghuni istana semakin ramai. Purbararang merasa aneh karena rakyatnya banyak yang pindah ke hutan. Aku akan cari tahu ada apa di hutan sampai rakyatku pindah semua, kata Purbararang geram. Ternyata di dalam hutan berdiri sebuah istana yang dapat memikat hati para pengikutnya. Siapa yang memiliki istana ini? Kata Purbararang sambil berteriak. Aku, jawab Purbasari dengan lembut. Purbararang tidak mau kehilangan muka. Ia mengajak adiknya Purbasari untuk bertarung adu panjang rambut. Siapa yang paling panjang rambutnya, dialah yang keluar menjadi pemenang, kata Purbararang. Akhirnya Purbasari menerima ajakan kakaknya itu. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Baiklah, aku kalah, kata Purbararang dengan nada kecewa. Purbararang terus mencari kelemahan adiknya. Akhirnya Purbararang memutuskan untuk bertarung adu tampan tunangan karena ia yakin adiknya tidak memiliki pendamping hidup. Purbasari merasa bingung dengan tantangan kakaknya itu. Ia melirik serta menarik tangan Lutung Kasarung. Ini tunanganku, kata Purbasari. Purbararang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi monyet jelek ini tunanganmu? Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Tubuh Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda berwajah sangat tampan. Hore! Lutung Kasarung ternyata seorang manusia yang sangat tampan, kata salah seorang rakyat yang melihat kejadian itu. Purbararang sangat terkejut dan mengakui kekalahannya dan kesalahannya. Ia mohon maaf kepada adiknya agar tidak diberi hukuman. Purbasari hidup bahagia di istananya. Purbasari dan Lutung Kasarung hidup bahagia, damai, dan sejahtera di dalam istananya. Pelajaran yang kita ambil dari cerita legenda Lutung Kasarung yaitu: pertama, jauhi sifat iri dengki. Kedua, jauhi sifat sombong, apalagi ingin menang sendiri. Tanamkan dalam diri kita sifat yang penuh kelembutan, kasih sayang, dan rasa cinta, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cerita yang Saskia sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.